sudah dimulai. dimulai. Saya Saya cek cek apakah ada apakah ada yang yang masuk. masuk. Sementara belum Sementara ada. belum ada. Oke, saya Saya lanjutkan. lanjutkan. Oke, Oke, assalamualaikum assalamualaikum warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Selamat Selamat malam. malam semuanya. Terima Terima kasih. kasih. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Malam hari ini kita bertemu kembali walau secara online. Dan Dan malam hari ini merupakan malam terakhir sebelum UAS. UAS. Jadi Pertemuan pertemuan 15. Nah, Malam malam ini kita akan bahas tentang pembuatan RPA untuk mengeksporkan dari web ke Excel, khususnya di dalam pencarian di Di marketplace. marketplace, misalkan mencari barang barang yang mau kita beli, nah kita lihat nanti harga yang harga yang murah murah mana yang yang sesuai yang kita inginkan inginkan seperti apa. Jadi nggak nggak perlu lama-lama scrolling seperti itu. Kemudian untuk slide materinya materinya sudah saya saya poskan di di e-kampus, beserta juga untuk penugasannya. Bisa Bisa kalian kalian download, baca, pahami, monggo monggo silakan. silakan. Kalau ada yang Kalau ada yang mau ditanyakan juga monggo silakan. silakan. Di luar Di luar jam kuliah, kuliah, kalau ada yang mau ditanyakan juga monggo silakan. Oke, Ini bobot bobot penilaian untuk mata kuliah ini dan juga kontrak perkuliahan. Jadi malam ini malam terakhir sebelum UAS. Jadi minggu Jadi minggu depan depan kita libur ya, tanggal 2. Nanti masuk lagi tanggal 9 Januari. Januari. Nah, Kita akan melakukan UAS. UAS. Jadi saya ingatkan ingatkan lagi lagi untuk tugas-tugasnya. tugas-tugasnya itu individu ya, sendiri-sendiri. Nanti Dicek lagi di tiap-tiap pertemuan. Kalau masih ada yang belum diposkan segera. Masih ada waktu. Kemudian nanti saat minggu lusanya kita UAS-nya berkelompok, yaitu mendemokkan proyek otomasi sistemnya, dan mungkin UAS-nya online ya. Jadi mohon maaf saya mungkin semester ini belum bisa ke kampus. Kemudian nanti disiapkan aja mungkin videonya atau langsung real time demo projectnya saat online juga monggo disiapkan. Kemudian dan sepertinya kita tidak bisa mengadakan seminar untuk mata kuliah ini di semester ini. Oke, bagi sesi nggak masalah, mungkin kita coba nanti tahun depan atau saat nanti kita ketemu lagi di mata kuliah yang lain. Oke, ada yang mau ditanyakan sebelum saya lanjutkan mungkin? Kalau tidak ada saya lanjutkan. Nanti kalau ya ada yang mau ditanyakan? Oke. Nanti kalau suara saya kurang jelas, infokan ya. Oke, selanjutnya kita mulai dalam pembuatan RPA. RPA ini kita akan bikin robot proses automation untuk mengekspor data dari web, khususnya web dinamis ke dalam Excel. Nah, salah satunya kita dalam mencari data. bisa mencari material kalau di perusahaan ya, susah di tempat saya kerja. Mau mencari materialnya di marketplace, cari yang murah, alamatnya di mana, kemudian harganya berapa. Nah, itu salah satunya ini nanti akan saya tunjukkan. Misalkan kita nyari di Tokopedia, ingin mencari HP Xiaomi. Nah, seperti itu. Sebelumnya kita bikin wadah dulu. Yaitu nanti akan kita simpan di dalam Excel. Jadi saya buka aplikasi Excelnya. Aplikasi Excelnya. Oke, nah, jadi saya buka seperti ini, kemudian saya simpan. Nah, saya simpan, jadi masih kosongan ya. Set as, terus, terserah dari mana nanti saya pastikan dipanggil lagi. Oke, simpan contohnya di PP, semester ganjil, otomasi sistem di modul namanya contoh. Nah, saya timpa aja ini. Oke, jadi masih kosong ya. Nah, nama programnya contoh. Oke, saya tutup sekarang. Nah, wadahnya sudah. Berikutnya kita bikin RPA. Nah, ini saya buka dulu UFS Studio-nya. Jadi sama seperti yang minggu lalu, yaitu kita buat input dialog untuk memasukkan data yang mau kita cari. Nanti menggunakan use application browser, membuka web browser ke Tokopedia. Nanti kita akan mencari data di Tokopedia. Nah, kalau salah satunya itu datanya dari Xiaomi. Nanti akan muncul tuh HP Xiaomi.
nanti akan kita ekspor data tersebut ke dalam Excel. Jadi minggu yang sebelumnya kita pernah mencoba yang namanya import, yaitu membaca Excel untuk mengisi di dalam web. Nah, malam hari ini kita coba melakukan mengekspor data. Nah, ini nama proses saya. Saya buatkan folder untuk project RPA-nya ditaruh di C biar ingat. Klik kanan, new folder. Nah, saya buatkan untuk new folder, select folder, kemudian saya klik. Nah, di sini nanti kita akan membuat RPA untuk ekspor data dari web ke Excel. Seperti itu. Oke, sambil nunggu saya lanjutkan. Ini biar nggak terlalu berat ya videonya. Oke, kemudian ini juga saya kecilin. Jadi pertama kali kita bikin input dialog, nanti kita bikin masukan yang mau kita cari datanya apa. Nah, ini udah muncul nih, kita buat ya, yaitu input dialog. Oke, kemudian di dialog title, nama judulnya contohnya data yang akan dicari. Ada yang masuk. Oke, saya lanjutkan. Berikutnya ini label, itu saya gedein, masukkan data yang akan dicari di, contohnya saya buka Tokopedia. Nah, ini saya buat text box, kemudian filternya saya buat dulu new global, contohnya namanya data cari, data type-nya string. Oke, sudah dibuatkan, saya masukkan variabel tadi namanya data cari, enter. Nah, selanjutnya saya tambahkan yaitu use application or browser. Nah, sambil nunggu nanti saya buatkan di sini dia akan mengarahkan indikatnya ke Tokopedia. Oke, nah nanti akan dicari memasukkan data contohnya di sini Xiaomi. Nah, enter. Nanti akan muncul tuh data-data Xiaomi-nya yang banyak. Nah, ini merupakan salah satu web dinamis. Web dinamis itu seperti apa? Contohnya ini. Ini ada nama apa? Nama tokonya, tapi tidak ada simbol. Ini ada nama tokonya, ada simbol. Oke, ini nama tokonya, tapi harganya beda. Oke, sudah ada. Bisa balikin dulu Tokopedia-nya. Nah, ini. Kemudian saya klik indicate. Kita arahkan ke Tokopedia sampai nanti muncul servernya. Ini terlihat kan cara yang saya share? Dengar suara saya? Kedengeran, Pak. Oke. Saya klik select closer. Jadi untuk klik indicate hati-hati ya untuk memastikan mana yang mau dibikin target. Nah, salah satunya ini Tokopedia, dipastikan terlebih dahulu baru klik confirm. Kemudian nanti kita lihat URL-nya udah sesuai. Baru selanjutnya kita masukkan data yang mau kita cari, yaitu type into. Kita klik indicate-nya, kita arahkan ke sini. Kita cari. Oke, saya klik. Udah menandai targetnya. Oke, kalau sudah dapat, klik confirm. Oke, dia akan balik lagi. Kemudian topiknya kita isi apa? Tadi yang kita buat ya, yaitu data cari. Nah, kita dapat cari, kita tambahkan shortcut enter. Jadi kita nggak perlu menambahkan aplikasi background lagi untuk shortcut enter. Cukup menambahkan shortcutnya, yaitu enter. Oke, save. Nah, kita coba tes dulu ya. Jadi saya buatkan
Untuk use application browsernya, close-nya yaitu never. Jadi untuk memastikan dia bisa nggak buka aplikasi browser dan mencari data di Tokopedia. Saya tutup. Ini saya jalankan. Oke, kita lihat. Pertama kali yaitu terbuka input dialog. Kita isikan datanya. Nah, misalkan Xiaomi. Enter atau klik OK. Yang membuka jendela browser dan diarahkan ke Tokopedia. Kemudian diklikkan di bagian kategori cari Xiaomi Enter. Nah, selesai. Ini akan muncul seperti ini. Oke. Nah, ini merupakan salah satunya web dinamis dari Tokopedia Marketplace. Nah, selanjutnya kita akan menandai masing-masing data ini berupa tabel, berupa kolom dan baris. Kita eksporkan data-data ini ke dalam Excel. Jadi kita nggak perlu scroll satu persatu. Nanti si RPS sendiri yang akan mengecek, mengambil data yang akan disimpan ke dalam Excel. Nah, selanjutnya ini biar aja jadi tutup. Nah, selanjutnya di dalam view ini biasanya kita tambahkan ya plus apa diagram. Nah, tapi kita beda. Sekarang di sini kita klik yang namanya table extraction ini di atas. Oke. Nah, nanti akan arah ke sini, dibuka session helpernya. Nah, baru selanjutnya kita arahkan yang pertama misalkan ini judul. Hati-hati kalau untuk mengeditnya di sini ya, karena rada sulit ini banyak sekali dinamisnya. Saya klik misalkan ini judul. Nah, kalau misalkan diklik satu ini ada dua, ada judul, atribut teks, ada atribut URL. Kita pilih yang teksnya. Nah, dapat otomatis ya, dapat tuh. Ada juga yang nggak dapat, misalkan beda, contohnya seperti ini nggak dapat. Yang di atas dapat, nah di bawahnya enggak, harus dicek satu ya. Nah, saya klik lagi. Nanti dia akan menandai targetnya. Nah, ini beda kan? Oh, ini beda. Saya tambah lagi berarti datanya ada dinamis seperti ini. Hati-hati. Klik. Nah, didapat lagi 2, dapat lagi 3, dapat lagi 4. Nah, oke lah, cukup segini. Sudah dapat judul. Jadi kolom pertama ini saya kasih namanya judul Xiaomi. Oke. Confirm. Nah, berikutnya klik select data berikutnya kita buat untuk kolom yang berikutnya yaitu masalah harga. Contoh ini. Saya klik harganya. Dia akan mentargetkan harga. Kemudian, nah ini karena dinamis kan mendetek nih. Kalau ini enggak, nah kita deteksi arahkan lagi. Oke. Nah, ini dapat kan? Ini dapat, kita cek. Dapat. Nah, ini belum dapat. Nah, kita arahkan lagi. Klik. Otomatis sudah dapat ya. Nah, ini dapat. Ini juga dapat. Nah, ini dapat. Oke. Sudah. Tulis judul berikutnya. Harga Xiaomi contohnya. Confirm. Nah, contoh berikutnya misalkan saya select extract data lagi untuk mengambil alamat situsnya. Nah, ini bisa karena ini satu set nih. Nah, atau gambarnya atau ini judulnya juga sama satu bagian. Nah, saya ambil misalkan ambil yang ini keseluruhan juga boleh. Nah, misalkan ambil ini gambar ini, klik. Kemudian dipilih di sini URL-nya. Nah, ini merupakan alamatnya nih. Oke. Klik. Nah, otomatis nih semua ditandai semua tuh. Karena ini dinamis ya. Langsung dapat. Karena juga ada yang nggak dapat. Nah, kita lihat. Oke. Nah, kalau sudah ini kelihatan ya. Bentar, saya hapus dulu. Biar kelihatan enaknya. Saya pilih lagi. Data berikutnya contoh yang ini nih, kelihatan nih kotaknya nih. Nah, ini deh. URL. Nah, ini dapat kelihatan kotaknya tuh bawah kelihatan. Oke, nah yang ketiga ini
alamat situs. Confirm. Nah, misalkan 3 ya. Cukup parameternya, klik save and close. Nah, dia akan balik lagi ke RPA. Nah, di sini bedanya, ini langsung otomatis ditambahkan diagram ekstrak tabel data, dibuatkan variabel datanya ekstrak data tabel, data tipenya data table, kemudian diisikan juga di properti input outputnya dari data tabel tersebut. Jadi biasanya saya membuat satu persatu, ini otomatis ya untuk ekstrak data tabel ya. Selanjutnya ini sudah nih disimpan dalam variabel. Nah, kita akan menyimpan data ini ke dalam Excel. Nah, di bawah ini ada plus, kita buka Excelnya sama seperti yang kemarin ya. Yaitu kita buka Excel proses scoop. Oke, kita double klik sambil menunggu ya. Nah, ada yang mau ditanyakan mungkin? Saya cek pada yang masuk. Tidak ada. Kemudian, nah, kita balik lagi ke sini. Tadi kita udah buat input dialog. Kita arahkan ke Tokopedia untuk salah satu contoh marketplace-nya. Kita klik indicate ke Tokopedia dan kita mau masukkan type infonya untuk pencarian di Tokopedia dan hasilnya seperti ini. Kemudian dari data ini kita akan mengekstrak data ke dalam tabel. Kemudian kita pilih indicate-nya mulai dari nama nama HP-nya, nama Xiaomi-nya, kemudian harganya dan juga alamat situsnya. Nanti akan disimpan dengan nama ekstrak data tabel dan juga otomatis ya dibuatkan dan di-set untuk input data tabelnya. Oke, kemudian kita buka Excel proses scoop. Nah, kita masukkan udah belum? Nah, ini udah kebuka Excel proses scoopnya di dalam menu ini. Kita menggunakan use Excel file. Nah, di mana Excel file-nya tadi udah kita siapkan wadahnya. Nah, jadi klik nih open. Kita arahkan wadah yang tadi kita buat. Di C, saya buat di PB. Kemudian semester, automation, modul, dan contoh. Oke, sudah. Kemudian di dalamnya, nah kita di sini menulis berarti write, namanya write data table to Excel. Nah, apa yang kita tulis tadi yaitu namanya data Excel data table. Nah, ini sudah kok nggak ada nih. Nah, ini kita lihat. Nah, data table ini tadi scoopnya from situs jual beli atau Tokopedia. Nah, ini kita naikkan. Nah, yang diklik sini paling sebelah kiri pilih main, dinaikkan menjadi levelnya jadi atas yaitu mainnya. Nah, jadi di sini bisa kelihatan. Nah, ini ada muncul ekstrak data tabel. Kita ketikkan ekstrak data tabel dan destinasinya nanti mau ditulis di mana? Nah, ditulis di Excel titik, kemudian di sheet 1, kemudian arrangnya di baris mana? Ya, kita set untuk baris kolom A dan baris 1. Nah, seperti itu enter. Nah, ini kalau ini sudah, baru kita coba. Oke, ini tadi mana yang saya tutup nih. Oke, kemudian kita coba lagi jalankan. Dari sini ada yang mau ditanyakan mungkin? Nah, kita cari Xiaomi. Oke. Nah, dia akan membuka web browsernya Tokopedia dan mencari di kategori cari di Tokopedia Xiaomi, enter, muncul pencariannya, akan mengekstrak semua data ke dalam Excel. Yang ditandai kalau yang tidak ditandai nggak bakal masuk seperti itu. Nah, bentar ini kenapa ini? Wait data table to Excel the source data has no row or column. Nah, tidak punya kolom dan baris. Nah, kita lihat di datanya. Nah, tidak punya kolom dan baris. Nah, ada yang salah tadi saat untuk di bagian data table ini. Nah, kita stop, kita cek ya.
terlihat. Oke. Oke, kita buat dulu. Ini saya hapus. Ada yang salah, kita cek. Mungkin data extraction-nya. Kita buat lagi coba ya. Ini untuk namanya. Hati-hati. Karena karena dinamis itu pada sulit. Ini nama. Oke, kemudian ini nama. Confirm. Kemudian berikutnya ini harga. Oke. Confirm. Berikutnya ini alamat. Confirm. Kemudian save and close. Oke, sudah saya simpan di sini. Namanya Excel data table. Ini saya pastikan data table. Ini Excel data table. Oke, saya coba jalankan kembali. Ini saya tutup. Jalan. Oke. Kita lihat buka browser ke Tokopedia, kemudian mengetikkan Xiaomi di kategori, kemudian muncul datanya, mengambil data, simpan variabel, dibuka Excel-nya, dan menuliskan. Nah, ini apa ini? Menuliskan resource data has no row or column, data tidak mempunyai baris atau kolom. Data tidak mempunyai baris atau kolom. Nah, kita cek ya. Kita stop. Tadi PP modul contoh. Oke, masih kosong. Sheet 1 A1. Oke. Yang satu benar. Ada yang salahnya di sini. Oke. Salah.
Oke. Confirm. Coba yang keduanya. Confirm. Lalu yang berikutnya. URL. Confirm. Oke, data cuma segini aja lah kita ambil ya. Confirm. Save plus. Titik situan titik rank. Oke, itu coba jalankan. Isi udah mulai ngantuk ya saya. Oke, Xiaomi enter. Ini lagi jalan di luar. Oh, dia dapat datanya malah nggak ada, sini kosong. Oke. Bentar ya. Oh, no. Coba kita cek dulu ya langkahnya. Apa ada yang kelewat kali? Udah. To Excel. Right to what to write. Oke.
Iya Iya benar. benar. Harusnya Harusnya jalan. jalan ini. Apa Apa ya? ya? Bentar, Bentar, saya saya cek cek dulu. dulu. Saya Saya stop. stop. Memastikan. Pastikan. Oke. Ada. Ada. Oke. Ada. Kita pelan-pelan. Santai. Oke. Dapat Dapat nih. nih. Oke. Oke. Berikutnya alamat. Oke. Kita segini ya. Kolom 012 simpan. Oke, saya rubah jadi main. Ini masukin ke Excel proses scope. Kemudian judulnya use Excel file. Kemudian buatkan tadi namakannya berupa contoh. Kemudian kita buatkan berikutnya write data table to Excel. Kita isikan extract data tabel. Kita isikan Excel titik sheet 1 titik rank A1. Oke, kita coba jalankan. Kasihkan Xiaomi, enter. Data, ekstrak, simpan. Why? Write data table enter text specifier. Masuk ya? Apa ini ya? Nggak masuk ini.
Wait to SL resource resource data data has has no no row row or or column. column. Hmm. What's There's in no row row and and column? column. Ini Ini seolah-olah itu seolah-olah itu tidak ada tidak ada datanya datanya ini. ini. Jadi Di si si variabel variabel ini nggak ini nggak dapat. dapat nih. Pasti sih Asli sih dapat tuh dapat tuh datanya. datanya. Kenapa nggak Kenapa nggak masuk ya? masuk ya?
juga lagi nyari errornya di mana. Oh, ini ada dua harganya. Harganya ada dua. Oke, Oke, berarti berarti dari dari harga harga nih. nih. Nah, Nah, harganya satu nih. Oke, Oke, terus step. oke, Oke, kita kita coba coba jalankan. jalankan. Bismillah. Oh, ini Ini Pak Pak belum belum tutup. tutup. Oke, dibuka, dijalankan. Mana nih? Dicari. Public point. Nah, ini berhasil nih sekarang. Oh, berhasil error. Nah, kita cek nih sekarang ya. Yang kita ambil contohnya tadi, kalau kita buka ada isinya. Simpan ya. Nah, seperti ini di judulnya, ini alamatnya, dan harganya di sini. Nah, seperti ini bisa kita cek, misalkan shortnya. Oke, nah harga yang rendah rendah atau atau tinggi, tinggi, nah, nah, kelihatan kelihatan seperti itu itu ya. ya. Nah, jadi Nah, hati-hati kalau kalau tipu tipu indicate-nya. indicate-nya. Oke, Oke, terlihat kan terlihat kan apa yang saya saya share ini, share ini screen screen saya? saya? Kelihatan, Pak. Iya, Iya, sip. sip. Nah, Nah, seperti seperti nah, ini nah ini tugasnya tugasnya untuk untuk malam malam hari hari ini ini kalian kalian coba coba ya ya buat buat RPA RPA untuk untuk mengeksporkan mengeksporkan data, data, kemudian kemudian divideokan divideokan sama sama seperti seperti saya, saya, nanti nanti dipostan di dipostkan di media media sosial sosial kalian, kalian, copy copy paste paste linknya di linknya di Word atau Word atau PDF. PDF. Dan Dan yang yang kedua, kedua, ini ini buat buat RPA RPA sama sama seperti seperti ini, tapi untuk yang sales sales opportunity di opportunity di RPA RPA sampel. sampel. Nah, ini Nah, lebih ini lebih gampang. gampang. Kenapa? Ini Ini statis statis. ya. Ya, Statisnya statisnya seperti seperti apa? apa? Nah, ini Nah, nggak ini ada nggak ada berubah berubah tuh tuh selalu selalu ini. ini. Oke, Oke, kemudian kemudian juga juga kalau kalau misalkan kita kita buat buat shortcut, angkanya angkanya tetap tetap sama. sama. Nah, Nah, cuma cuma berubah berubah yang yang lainnya. lainnya sama. Gitu. Gitu, ini tetap sama angkanya. Ini Ini yang statis. jadi Jadi lebih mudah mudah kalau kalau itu. ini harusnya. Ini Ini sebenarnya sebenarnya sudah ada di di apa di di RPA sampel sampel untuk export export itu itu untuk klik export. cuman Cuman kita kita buat bikin bikin aplikasinya aplikasinya tanpa tanpa harus harus kita kita mengklik mengklik, mengklik mengklik, mengklik mengklik, mengklik mengklik, mengklik mengklik. nah Nah, nanti nanti otomatis otomatis si si RPA RPA sendiri sendiri yang akan akan mengambil mengambil data datanya. seperti Seperti itu. dicoba. Dicoba. Kalau ada Kalau yang ada mau yang mau ditanyakan ditanyakan, monggo monggo silakan. silakan. Di Di luar luar jam jam kuliah kuliah juga juga kalau kalau mau mau ditanyakan ditanyakan juga juga monggo monggo silakan silakan bisa WA, WA, Japri Japri atau atau di di grup grup atau atau email email ke saya. saya. Oke, Oke, jangan jangan lupa lupa untuk untuk ini ini absen absen biaya biaya kampus. kampus. Bentar ya, Bentar ya, ibu saya ibu saya telepon. telepon. Halo, assalamualaikum. Iya Gusti Imah, keur ngajar kunaon mak? Ente ini
Ke warung. Eh, terus? Ngambek. Hmm. Hmm. Terus? Nah, lelakina apa nu awewena? Hmm. Hmm. Satunya sih kan tadi tengah harapan jela jelema ngomong nakumaha, bukan nakumaha. Eh, eh, hmm. Terus? Teks Madura mana? Madura nu warung emak. Oh. Hmm. Hmm.
Ya. Heeh. RT Madi sih tergompong naon tadi tengah hubungi Asep. Heeh. Heeh. Hmm. Heeh. 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 Ayo, ayo. Ayo. Waalaikumsalam. Oke, monggo silakan kalau ada yang mau ditanyakan. Untuk absensi di kampus, jangan lupa untuk tugasnya dicek kembali. Minggu depan kita libur, minggu lusa lagi nanti kita ketemu langsung UAS. Dipersiapkan untuk demonya. Kalau misalkan rada ribet, mungkin disiapkan untuk videonya dan ditampilkan hasil implementasinya seperti apa. Atau disiapkan secara online, secara langsung untuk proses demo project otomasi sistemnya. Iya betul. Nanti saat UAS kita online, kemudian dilihatkan project otomasinya secara langsung. Jadi diusahakan satu kelompoknya ada semua. Bila mana tidak ada, ya nanti nilainya berbeda, berkurang. Karena tidak ada susulan ya. Jadi satu kelompok semua. Kecuali bukan satu kelompok semuanya nggak datang ya. Nah ini bisa nanti susulan. Atau belum siap satu kelompoknya, nanti bisa ada susulan. Saya ingatkan lagi tugasnya jangan sampai lupa ya. Tugasnya itu individu, hanya UAS dan materi saja yang kelompok. Ada yang nggak masuk. Ini BDN. Oke, disetujui. Moga silakan kalau ada yang ditanyakan lagi. Oke, kalau tidak ada saya tutup. Nanti kalau ada yang mau ditanyakan saat kalian lagi buat project, saya buat kalian tugas ataupun mungkin untuk UAS ada kesulitan, informasikan aja ke saya ya. Bisa lewat di WA group atau Japri atau email ke saya. Nah, sudah akhir ini ya. Oke, saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.